warga Islam masuk, Diponegoro itu memeluk Islam, menyebarkan Islam, sehingga semua aliran kejawen ini didesak oleh dia. Tinggal satu tokohnya yang menjadi pemimpin kejawen, Syekh Siti Jenar. Itulah pembela kejawen, tapi kalah pengaruh sama orang Islam. Jadi banyak orang Jawa kemudian menjadi pemeluk Islam, tapi ajaran kejawennya biasanya masih sebagian sedikit-sedikit masih nurut ya. Jadi kalau ini level ini mungkin sudah tidak kenal apa-apa, tapi kalau tanya sama bapaknya atau mbahnya pasti ngerti hal begini. Jadi mereka punya 5 pribadi, dan di antara mereka yang tirakat, puasa, apa segala, lama-lama bisa melihat ke-4 saudaranya yang lain, dulur papatnya ini, berbentuk persis seperti mereka. Dan dengan mereka melatih lebih banyak, mereka bisa memanfaatkan jasa dari 4 sedulur papat ini. Minta tolong supaya membantu ini, membantu itu, dan membantu itu. Sehingga mereka bisa tahu hal-hal yang tersembunyi di tempat lain, bisa tahu hal-hal yang akan terjadi. Apa itu namanya? Kawruh sak dereng pinara waskito, ya, mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Itu kejawen. Tapi yang mereka sebut, mereka itu punya 4 saudara dan 5 dengan dirinya sendiri. Tidak pernah mereka bilang punya 7. Kenapa? Karena yang original memang tadinya 7. Adam itu punya 7. Ketika keluar dari Taman Firdaus, itu 7-7-nya tidak kepake, tidak diajarin cara makainya. Mereka hanya cari nafkah saja terus sambil berkeringat. Nanti ketika kemudian mereka menderita, mereka cari-cari apakah manusia itu sebenarnya tidak punya daya. Akhirnya mereka samadhi, dapat petunjuk, dapat wangsit dari alam roh. Kamu bisa melatih kamu kekuatanmu sendiri. Mereka melatihnya tadi berlatihan nafas, tadi kubur itu ya, pakai geni atau gantung di apa namanya, gantung di pohon. Itu ada model tafa pohon atau apa namanya, gantung itu sampai 40 hari, berendam di laut begitu ya, ditanam di tanah gitu. Itu muncullah kekuatan-kekuatan itu, dan mereka bisa memanfaatkan tenaga dalam mereka ya, kembaran mereka itu tenaga dalam ya, mirip-mirip. Nah, tapi tidak ada yang bisa memperoleh sampai 7. Kenapa? Yang 2 lagi roh Yahweh dan roh takut akan Yahweh tidak mungkin dibangkit-bangkitkan. Yang bisa yang dibangkitkan tadi roh apa tadi? Hikmat, pengertian, pengenalan, penasehat, keperkasaan. Nah, keperkasaan ini yang mengurus tentang mujizat, kesembuhan, iman ya. Kalau penasehat itu apa? Counselor. Jadi tukang nasihatnya orang, makanya orang minta petunjuk dari orang pintar. Karena dia bisa memberi nasihat. Oh ini suamimu lagi dipelet sama perempuannya modelnya gini. Ya sudah, gimana caranya melepaskan? Ya mesti kasih kaul apa namanya, ayam kasih tumbal, ayam hitam pitik wale, macam-macam gitu kan, yang aneh-aneh. Mereka beri nasihat. Tapi roh Yahweh dan roh tidak ada. Orang Taoisme, ajaran Tao, orang Cina itu guru pertamanya namanya Lao Tzu ya, Lao Tse atau Lao Tzu. Dan Lao Tzu ini mengajar yang jalan yang benar ceritanya ya. Karena itu disebut Tao itu jalan yang benar. Dan di dalam Tao itu dia membagi manusia. Di dalam manusia itu ternyata ada 5 roh. Shen, roh api. Jadi manusia itu ada yang digolongkan, dalamnya ada golongan roh api yang karakteristiknya adalah yang bisa memberi inspirasi, memberi wawasan, waskito tadi, kesadaran, dan belas kasihan. Ada lagi roh yang sifatnya disebut kayu, hun, yang mengatur urusan penglihatan, imajinasi, mempunyai arah dan tujuan.
tahu arah ya, dan perbuatan-perbuatan baik. Ini fungsi dari roh ayu. Yi atau roh bumi tanah itu yang bersangkutan dengan integritas. Jadi orang yang seimbang ya, integritasnya bagus. Ada yang morat-marit yang enggak konsekuen dengan omongan sendiri dan apa itu ya. Ini perkara integritas. Niat, pikiran jernih dan kesetiaan itu dari roh bumi. Roh logam po itu yang menyangkut akal bulus, pengertian, daya tangkap dan apresiasi. Roh air atau si, kekuatan naluri, keberanian, tekad dan kebijaksanaan. Ini tau ya. Berarti kan bahwa orang tahu yang diajar oleh Lao Tzu yang jauh lebih tua daripada Tuhan Yesus. Tahu ini atau Lao Tzu ini mengajar manusia itu berasal dari satu sumber, namanya Tien. Tien itu langit sebetulnya. Maka yang menguasai langit disebutnya Tien Kung, Tikong, engkong yang asalnya dari langit gitu. Tikong. Orang Cina sembahyang sama Tikong setahun sekali. Di Beijing itu ada satu kelenteng khusus untuk Tikong ya. Besar, bagus. Tapi selebihnya orang Cina di mana-mana tidak pernah sembahyang sama Tikong, sembahyang terutama kepada tepekong setempat atau sama Kuan Kung atau Kuan Im, dewa-dewa. Sama kalau Jilahut saya kira nggak terlalu sering. Orang paling sering sembahyang sama itu Kuan Kung, Kuan Im. Nanti kalau ketemu orang Cina, Anda ajak ngomong gini, ini kan semua di sini bukan Cina, atau masih Cina? Ketemu Cina, Anda bilang gini, apa panggilnya, cek ya, cek. Nah, itu ada lagu Cinanya. Cek, cek ini sembahyang sama siapa? Oh iya, ke kelenteng. Siapa yang disembahyang situ? Entah, kongco siapa itu? Kongco mesti, kongco siapa, makco siapa? Itu sebetulnya kan orang mati. Ini salah. Harusnya orang Cina itu sembahyang sama yang menciptakan dia. Itu namanya Tikong. Oh iya, saya juga sembahyang sama Tikong, tapi setahun satu kali. Atau kalau lagi mau ngawinin anaknya ini pasangan harus bikin sumpah di depan Tikong. Tikong atau Tiekung ya. Itu salah. Orang Cina harusnya sembahyang hanya sama Tikong saja, sebab orang mati tidak boleh disembayangi. Bikin repot sama kakek moyang saja. Kakek moyang itu sudah istirahat, disuruh ngopeni cucu, anak cucu, cicit sampai berayat sampai turunan beberapa. Biasanya Tikong yang diminta segala macam, minta petunjuk kalau buka toko ini tak hari apa, bulan apa, atau buka tokonya ini berkenan atau tidak, jualan apa ya, jualan sepeda atau jualan beras atau jualan merancang kelontong. Itu minta petunjuk semua yang mendetail gitu sama saya si engkong. Nah, nanti cucunya berapa puluh ribu itu semua pada minta petunjuk sama si engkong. Engkong ini sudah mati istirahat, disuruh kerjain kerjaan yang merepotkan terus. Nah, itu orang Cina punya adat seperti itu. Nah, orang-orang Cina ini ketika diinjilin bertobat terima Tuhan Yesus. Mereka pindah dari sembahyang di kelenteng, sembahyang di gereja, tepekongnya mereka ganti dengan Yesus. Yesus suruh ngurusin urusan tetek bengek sak berat-beratnya itu. Tuhan, kami mau pergi keluar kota, tolong jagain rumah saya. Tuhan, bukalah jalan supaya kami lancar urusan perdagangan kami nanti di Jakarta. Oh Tuhan, sadarkan orang-orang itu supaya mereka itu mau buka hati untuk menolong kami dan memberi belas kasihan pada kami, supaya usaha kami berhasil. Ya Tuhan, selama pergi anak-anak sekolah, tolong Tuhan jagain juga anak-anakku. Tuhan, buat saya berhasil supaya bulan ini saya bisa bayar utang Tuhan. Tuhan, untuk bungkus mobil kami supaya jangan kemasukan orang jahat, jangan dicuri barang-barang. Jagai mobil kami. Mereka anggap itu Tuhan Yesus tepekong.
Itu kebiasaan orang Cina hampir ditiru oleh hampir semua bangsa.